Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita lanjutkan ya pembelajarannya. Namun, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya pembelajarannya. Masih di tema 3, kegiatanku, subtema 4, kegiatan malam hari. Hari ini kita lanjutkan ya pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Silahkan siapkan buku tema 3-nya, dibuka halaman 112. Dan simak baik-baik ya apa yang Ustazah jelaskan. Dan kalian sedikit demi sedikit belajar membaca ya anak-anak. Pembelajaran ketiga, ayo membaca. Bacalah cerita berikut ini dengan nyaring. Siti rajin belajar. Setelah sholat maghrib, Siti membaca Al-Quran. Ayah menyimak bacaan Siti. Ibu pun mendengarkan dari ruang tamu. Siti anak yang taat beribadah. Setelah mengaji, Siti membuka buku pelajaran. Siti mengerjakan tugas matematika dari Bu Guru. Siti belajar dengan tekun. Siti ingin menjadi anak yang pandai agar kelak menjadi orang yang berguna. Nah, anak-anak, tadi adalah cerita tentang Siti yang rajin belajar. Siti itu anak yang taat beribadah ya anak-anak. Artinya Siti selalu melaksanakan atau melakukan perintah-perintah agama atau yang perintahkan oleh Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala. Siti juga anak yang rajin belajar. Setelah membaca Al-Qur'an, Siti selalu mengulang pelajaran atau mengerjakan tugas dari gurunya. Nah, Siti sangat belajar dengan tekun karena kelak ia ingin menjadi anak yang pandai dan berguna bagi banyak orang. Nah, anak-anak, kalian juga harus seperti Siti ya, menjadi anak yang taat beribadah, rajin belajar dan mempunyai keinginan yang mulia, yaitu menjadi anak yang berguna. Nah, sekarang setelah kalian menyimak apa yang Ustazah bacakan mengenai cerita Siti, sekarang kalian jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 113 ini. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai isi cerita. Ada 5 pertanyaan, silahkan kalian isi. Kalian bisa melihat lagi, menyimak kembali apa yang ada di teks yang tentang Siti rajin belajar. Kemudian kalian dipandu oleh orang tua mengisi pertanyaan 1-5 ini. Kemudian bagian keduanya adalah melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. Nah, jawabannya sudah disediakan ya di kotak warna kuning. Tinggal kalian menentukan manakah yang kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat nomor 1 sampai nomor 5 yang ada di bagian kedua ini. Seperti itu ya anak-anak. Nah, lanjut. Latihannya halaman 114. Nah, di halaman 114 ini ada hal-hal yang baik yang kita harus lakukan di malam hari. Nah, anak-anak amati baik-baik ya. Setiap anak harus mengikuti aturan orang tua. Salah satunya aturan malam di rumah. Aturan di rumah dilakukan untuk kebaikan kita dan juga keluarga. Jika anggota keluarga berlaku tertib, rumah akan terasa nyaman. Rumah adalah tempat tinggal kita. Rumah tempat kita beristirahat. Nah, silahkan kalian perhatikan baik-baik mana gambar yang menunjukkan kebiasaan yang baik pada malam hari. Berilah tanda centang pada gambar tersebut. Yang pertama ada gambar merapikan tempat tidur sebelum tidur, kemudian membersihkan diri, kemudian berdoa sebelum tidur, dan juga ada juga gambar menggosok gigi atau menyikat gigi sebelum tidur. Kalau semua gambarnya menunjukkan baik, maka kalian bisa memilih semuanya dengan memberikan tanda centang. Nah, silakan simak baik-baik manakah gambar yang menunjukkan kebiasaan yang baik pada malam hari. Nah, sekarang kita lanjutkan ya untuk belajar berhitung kembali. Nah, anak-anak, ayo berlatih.
Siti sedang menyiapkan buku-buku untuk esok hari. Siti menghitung bukunya. Di tas ada 4 buku, di rak buku ada 7 buku. Jadi berapa banyak buku Siti seluruhnya? Jadi di dalam tas Siti itu ada buku berjumlah 4. Kemudian di rak buku Siti juga ada buku berjumlah 7. Nah, silakan kalian hitung baik-baik. 4 ditambah 7 hasilnya berapa? Nah, betul sekali anak-anak, 4 ditambah 7 itu hasilnya 11 ya. Jadi jumlah keseluruhan buku Siti adalah 11. 4 buah di dalam tas dan 7 buah di dalam di atas rak buku. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kalian bisa simak kembali ya di halaman 116 ini bahwa 4 ditambah 7 itu hasilnya adalah 11 atau 4 ditambah 7 sama dengan 11. Nah, anak-anak Siti juga menghitung pensil warnanya. Di tangan Siti ada 4 pensil warna, kemudian di kotak pensil ada 8. Jadi 4 ditambah 8 hasilnya berapa? Nah, kalian tuliskan ya di tempat kosong yang ada titik-titiknya itu. Silahkan kalian tulis angka 4 ditambah 8 sama dengan berapa. Silahkan kalian hitung jumlah keseluruhan pensil yang Siti miliki. Nah, selanjutnya di halaman 117. Nah, jadi pensil Siti itu adalah 4 ditambah 8. Hasilnya itu 12 ya anak-anak. Kalian bisa menuliskan kembali di halaman 116 apa yang ada di halaman 117 ini. Nah, sekarang kalian belajar menghitung berdasarkan soal cerita. Nah, cerita yang pertama, di piring ada 6 potong pisang goreng. Lalu Ibu Siti meletakkan 6 potong pisang goreng lagi di piring itu. Berapa banyak pisang goreng di piring sekarang? Nah, di piring ada 6 buah potong atau 6 potong pisang goreng. Kemudian ibu membawakan lagi atau menambahkan lagi 6 potong pisang goreng di piring yang sama. Sekarang kira-kira berapa ya semua jumlahnya? Berarti kalian tinggal menuliskan 6 di kotak hijau ini, kemudian ditambah 6 sama dengan berapa? Silakan kalian hitung ya sambil dipandu oleh orang tua. Pertanyaan nomor 2. Di rak piring ibu ada 12 gelas. Lalu ibu memasukkan lagi 6 gelas yang baru dicuci. Berapakah banyak gelas di rak piring ibu sekarang? Nah, anak-anak, sebelumnya di piring rak ibu itu ada rak piring, maksudnya ada 12 gelas. Kemudian ibu meletakkan lagi gelas sebanyak 6 gelas yang baru saja dicuci. Jadi 12 ditambah 6 hasilnya berapa? Silahkan dihitung baik-baik ya anak-anak sambil dipandu oleh orang tua. Nah, selanjutnya ini latihan lainnya ya. Di halaman 118 ada 10 soal, silahkan kalian kerjakan perlahan-lahan. Nah, selanjutnya pembelajaran keempat. Nah, ini ada cerita lagi ya. Silahkan simak baik-baik cerita ini. Malam ini, malam minggu, Benny boleh bermain di luar rumah karena besok sekolah libur. Benny bermain bersama teman-teman. Mereka bermain di halaman rumah Benny. Mereka berlomba memantulkan bola. Bola dipantulkan dari garis awal ke garis akhir. Bola tidak boleh terlepas atau jatuh. Yang paling cepat sampai dialah pemenangnya. Ayo bermain bersama mereka. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak apa yang Ustazah bacakan, sekali lagi dari teks ini kita dapat mengetahui bahwa di teks ini Benny dan teman-teman sedang bermain bola. Nah, Benny boleh bermain walaupun malam-malam karena malam minggu ya. Artinya ketika besoknya libur, Benny dibolehkan bermain. Mereka bermain di halaman rumah Benny. Mereka berlomba memantulkan bola. Aturannya adalah bola dipantulkan dari garis awal ke garis akhir. Bola tidak boleh terlepas atau jatuh. Nah, yang paling cepat sampai dialah pemenangnya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang kalian boleh berlatih membaca lagi kata-kata yang ada di kotak pink ini. Untuk permainannya nanti kita akan laksanakan ketika kita belajar di sekolah. Sekarang kalian latihan saja ya membacanya kotak-kotak yang ada di kotak map kata-kata yang ada di kotak pink ini.
baca perlahan ya anak-anak. Kemudian selanjutnya apabila tugas kalian belum selesai pada tugas hari kemarin untuk membuat karya seni dari biji-bijian, silakan kalian juga boleh melanjutkan tugas ini. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Mungkin cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat pahami dengan mudah. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang kegiatan di malam hari, apa saja yang baik dilakukan di malam hari, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kemudian kita juga sudah belajar tentang Siti yang rajin belajar, dan kita dapat meniru kebiasaan yang baik itu. Kita harus menjadi anak yang taat beribadah, tekun dalam belajar, dan berguna bagi orang lain. Kita juga hari ini sudah belajar menghitung lagi ya anak-anak, sudah belajar berhitung, menghitung banyak benda, dan menghitung berdasarkan cerita. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga dapat kalian pahami dengan mudah, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian yang Ustazah sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajarnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.